Hai Sobat Trader, bersama saya Biska. Hari ini saya akan membahas tentang trading. Saya itu pengen mencoba trading, tapi saya nggak ngerti trading itu apa, mulai dari mana, caranya gimana, resikonya apa. Nah, sekarang saat ini saya bersama Mbak Atta dari PT Victory. Hari ini aku mau tanya-tanya sama Mbak Atta, ngasih beberapa pertanyaan buat Mbak Atta tentang trading. Oke, Ya, silakan. langsung aja ya. Ya, langsung aja. Trading Silakan. itu apa? Terima kasih kesempatannya Mbak Dis. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai trading. Kalau trading sendiri sebenarnya sih trading itu dagang. Garis besarnya trading itu adalah dagang. Jadi semua kegiatan yang ada di trading itu pure hanya dagang. Jadi hanya ada jual dan beli. Tidak ada Perdagangan apa itu yang perdagangan. didagangkan? Nah, yang diperdagangkan itu apa? Yang pertama ada namanya komoditi. Nah, komoditi di sini dalam kaitannya itu komoditi ada emas, ada minyak. Kemudian yang berikutnya adalah forex. Forex itu mata uang asing. Ya. Mata uang asing ada dolar, ada yen, ada pound sterling, ada euro, dan masih beberapa mata uang lainnya. Kemudian ada indeks saham. Nah, di sini itulah yang diperdagangkan. Jadi nilai-nilai dari produk-produk tersebut itulah naik turunnya harga dari produk-produk tersebut itulah yang diperdagangkan di trading sebenarnya. Gitu. Jadi terus di trading ini berarti kita ada posisi buy dan sell. Ya, buy itu posisi beli ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya Ya. kita beli, kemudian kalau sell itu posisinya kita berarti kita dalam posisi jual. Ya, kayak seperti ini kalau lihat grafik. Terus kalau grafiknya turun, tiba-tiba turun banyak, berarti saya harus apa? Harus ambil posisi buy atau sell? Kalau ada tiba-tiba pergerakan harga ya, tiba-tiba turun banyak, saya pasti yang pertama yang saya lakukan itu saya cari informasi dulu. Oh, ini ada apa? Kok tiba-tiba harga turunnya bisa banyak sedemikian. Nah, sebelum saya masuk, saya harus cari informasi dulu. Biasanya kalau ada pergerakan harga yang besar di trading itu pasti ada salah satunya adalah ada berita. Ada peristiwa ekonomi atau ada data ekonomi dari atau misalnya dari Amerika. Karena itu berpengaruh sekali. Jadi seperti itu. Jadi cara yang paling sederhana kita cari tahu dulu apa sih yang menggerakkan ini harga kok bisa turun secara begitu cepatnya gitu. Padahal tadi tidak ada apa-apa. Dan itu harga real ya dari seluruh dunia itu real. semua Itu real. sama naik turunnya juga sama. Oke, terus saya ini kan bingung kan. Sekarang banyak orang yang trading tiba-tiba itu masuk di perusahaan A, perusahaan B, dan ada yang tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dia nggak ada katanya uangnya, tiba-tiba aplikasinya hilang. Itu kenapa? Kalau sebenarnya sih yang sebenarnya terjadi itu adalah kalau masuk di perusahaan-perusahaan yang resmi ya, saya merasa bahwa belum pernah ada sih yang tiba-tiba hilang begitu aja, tuh belum pernah. Mungkin ada Iya loh, kayak kemarin kayak robot-robot ya, orang sudah banyak ikut kan, tiba-tiba uang nggak bisa ditarik, terus tiba-tiba aplikasinya nggak bisa hilang, diakses. nggak bisa diakses, nggak bisa diklik lagi. Itu kenapa? Kok bisa begitu? Jadi sebenarnya di trading itu ada macam-macam. Nah, karena saya di Victory, jadi mungkin saya akan menjelaskannya yang saya tahu di sisi Victory gitu. Kalau di Victory sendiri aplikasinya kan gunakan aplikasi yang sudah standar internasional ya. Kita pakai namanya aplikasi MetaTrader 5 ya. MetaTrader ada 2 ya. Iya, ada 4, ada yang 5. Nah, ya. kebetulan Victory pakai yang 5 karena fiturnya lebih lengkap. Fitur-fiturnya lebih lengkap, kemudian analisa analisa di dalamnya, ada analisa teknikal dan macam-macam itu lebih komplit di situ. Sehingga Victory gunakan itu. Dan kalau misalnya dibilang aplikasinya tiba-tiba hilang, kalau MetaTrader nggak mungkin tiba-tiba hilang, karena itu aplikasi standar yang dipakai di seluruh dunia. Gitu. Jadi kalaupun misalnya mungkin belum bisa masuk, belum bisa akses, mungkin itu gangguan jaringan aja. Ya, sama kayak uangnya nggak tiba-tiba
tiba-tiba nggak bisa ditarik gitu. Oh, kalau uangnya tiba-tiba nggak bisa ditarik, itu berarti ada kendala dalam mungkin dari sisi aplikasinya atau dari sisi manajemen dari perusahaan tersebut. Tapi selama yang saya kenal, selama yang saya tahu, belum pernah sih di Victory ada namanya orang mau narik dananya tuh nggak bisa ditarik, itu belum pernah terjadi. Belum pernah. Karena selama ini semua penarikan dana itu kan ada di rekening, namanya rekening segregated account-nya. Kalau Mbak Diska nanti join di Victory misalnya untuk jadi nasabah, nanti kalau transfer dananya itu ke rekening namanya segregate. Nah, rekening segregate itu rekening khusus untuk menampung dana nasabah. Jadi perusahaan itu tidak ada akses ke situ kecuali ada hak-haknya mereka saja yang mereka bisa akses ke situ. Tapi selebihnya daripada itu perusahaan tidak punya akses lain. Yang punya akses ke situ adalah nasabah sendiri. Seperti itu. Jadi dana-dananya itu benar-benar aman. Cuman memang kalau di Victory untuk penarikan itu dibatasi di jam 12 siang. Kenapa? Karena kan butuh clearingnya. Butuh clearing dari dolar ke rupiah sehingga diproses dalam hari yang, kalau mau diproses di hari yang sama ya penarikannya di bawah jam 12 siang seperti itu. Berarti kalau biar dana saya aman terus aku berarti harus cari perusahaan yang seperti apa? Kalau untuk dananya aman, cari perusahaan-perusahaan yang legal sebenarnya, yang benar-benar diawasi sama pemerintah. Contoh karena trading ini kan di bawah Kementerian Perdagangan ya. Nah, Kementerian Perdagangan itu punya lembaga pengawas untuk khusus trading ini namanya Bapepti. Bapepti itu singkatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, lembaga ini yang mengawasi seluruh perusahaan-perusahaan trading seperti Victory, semua aktivitas keuangannya itu diawasin gitu. Jadi, kalau ada terjadi pelanggaran atau apa, itu pasti akan terpantau seperti itu. Nah, caranya bagaimana supaya tahu oh ini perusahaan benar-benar diawasi sama Bapepti atau enggak? Itu kita bisa masuk ke websitenya mereka. Itu di www.bapepti.go.id gitu. Kita bisa cek di situ perusahaan pialang yang terdaftar di pemerintah atau tidak. Berarti kita harus cari perusahaan yang ada di Bapepti. Kalau nggak ada izin legalitas mending nggak usah. Kita harus pintar-pintar ya, cari. Pintar-pintar. Oh, jadi bang-bangnya itu ya. Nah, terus lanjut setelah saya tahu nih perusahaan mana yang harus aku storing dana. Terus saya pengen tahu dulu resiko di trading. Kalau cuannya mah orang sudah biasa ngomong cuan. Tapi kan dia juga di situ kan semua bisnis itu kan ada resikonya. Pasti. Nah, pasti. Trading pun juga sama ya, sebenarnya. Trading kan pun juga resiko. Banyak juga yang ada yang menang, bisa penghasilannya bisa bertambah di trading, bisa berkurang. Nah, itu kan ya ada risikonya juga. Saya pengen ngerti resikonya itu apa dulu. Kalau resiko di trading itu sebenarnya cukup besar juga. Jadi trading itu terkenal dengan istilah high risk high return. Artinya tinggi resiko tapi tinggi juga keuntungan. Memang di mana ada keuntungan yang besar itu pasti ada risiko besar juga menantinya itu. Nah, di trading itu bagaimana caranya supaya kita Mengatasi bisa risiko. meminimalisir risiko ini. Nah, pada saat sebelum kita terjun, benar-benar terjun, alangkah baiknya belajar dulu, belajar bagaimana caranya. Misalnya kalau ke Victory berarti nanti belajar dulu di akun demo namanya. Di MetaTrader 5 itu nanti Mbak Dis buka akun dulu, buka akun untuk belajar sebelum benar-benar nanti terjun beneran. Jadi belajar dulu. Nah, nanti di situ di akun demo itu akan diajari caranya supaya kita dapat keuntungan gimana, caranya membatasi kita kalau ruginya seberapa. Kalau saya yang selama ini itu caranya apa? Gimana? Caranya kita biar untung, caranya kita biar rugi. Nah, jadi ada momen-momen kalau saya mengajari itu untuk profit itu sebaiknya 1:2. Artinya gini, kalau misalnya Mbak Dis mau beli emas di 1.700 lah, anggap seperti itu. Nah, Mbak Diska harus membatasi. Kalau saya ruginya cuma sekian poin. Kalau saya maksimal 3 poin kerugian 3 poin. Nah, profitnya dimaksimalkan aja. Sama ya. Maksimalkan misalnya minimal lah
profitnya 6 poin, kalau rugi pun 3 poin. 3 Jadi kan 1:2 seperti itu. Jadi itu yang manajemen risiko yang harus dilakukan dan harus selalu memasang take profit sama batasan keuntungan sama kerugiannya. Supaya apa? Ketika harga itu berbalik, kita kalaupun rugi, kita rugi dalam posisi yang hanya sedikit. Jadi trading itu benar-benar fleksibel karena kita bisa memitigasi resiko dari awal. Jadi kita membatasinya resiko itu dari awal. Jadi enggak yang nanti baru ini. Kebanyakan yang terjadi adalah orang itu tidak membatasi resiko dari awal. Jadi kalau rugi dibiarkan dulu sampai ketarik panjang Berharap naik lagi gitu berharap ya. naik tapi nggak naik-naik. Itu yang terjadi. Oke. Nah itu yang terjadi sehingga lebih baik kita pasang dari awal mau rugi berapa poin, kemudian kalau kita untung sekian poin. Lebih banyak keuntungan yang harus kita ambil dibandingkan kerugian. Kita harus bisa komitmen juga ya. Ya harus kita komit karena kalau nggak bisa komit dan mendisiplinkan diri itu agak susah nantinya. Ya gitu kadang kalau lihat misalnya kita buy, ternyata turun untuk cut loss itu Kayaknya tuh eman-eman gitu ya. masih berharap untuk naik. Tapi kalau sudah kita ada di posisi buy, udah naik 3 poin aja, bawaannya sih pengen nambah lagi. ya. berani rugi, tapi kalau cuan cepet-cepet dibuang. Itu sebenarnya lebih kepada psikologi sih. Ya, Memang nah ini penting nih. Psikologi trading Harus itu penting mengatur banget. mentalnya kita bagaimana. Itulah pentingnya perlu belajar dulu di akun demo supaya mendisiplinkan psikologinya dari awal dari situ. Kalau sudah disiplin di akun demo untuk belajar, itu akan terbawa nanti ke akun real karena sama persis sebenarnya, sama persis. Nah, kalau sudah mulai mendisiplinkan diri dari akun demo itu, pastinya nanti di akun realnya juga sama. Pastinya sama. Nah, PR yang berikutnya adalah kita harus tahu momen-momen kapan kita beli dan kapan kita jual. Gitu. Kalau saya jarang masuk di pasar Asia karena Asia itu kan pagi sampai siang. Nah, lebih sering mengamati itu dari marketnya Eropa. Eropa dari karena jam ini musim panas ini ya. Ini kan musim Asia panas dari jadi jam pagi jam 6 sampai dari jam 5. Oh, jam 5. Jam 6 sampai nanti jam 3 sore itu Asia dominan. Tetapi nanti mulai jam 1 siang karena ini musim panas, itu jam 1 siang Eropa itu masuk, pasar Eropa. Nah, itu pergerakan harga biasanya di pasar Eropa itu mulai konsisten sampai nanti Amerika. Kelihatan grafiknya gitu ya. Mulai kelihatan konsisten. Oh, ini kalau naik benar-benar naik, turun banget gitu. Jadi lebih enak mengamati di situ. Tapi itu kembali lagi sih nanti Mbak Dis kalau sudah belajar kira-kira nyamannya di mana. Soalnya kalau nanti mulai dari Eropa kan Eropa dari sore sampai nanti tengah malam juga kan. Nah, kalau senang begadang dan lebih menantang itu di marketnya Amerika karena mulai dari jam 7 malam nanti marketnya mulai open gitu. Nah kadang tuh ya itu psikologi kita, mental kita tuh belum kuat gitu loh. Kita kalau ngeliatin market terus bawaannya tangannya klik. Berarti caranya kita harus komit, kalau rugi ya kita batasin stop loss gitu ya. Kalau keuntungan juga harus kasih kira-kira limit saya kalau saya mau untung berapa, mungkin saya ambil dulu sekian. Biasanya kalau saya edukasi siapapun itu ambillah, kalau tadi pasang kerugiannya 3 poin berarti minimal ngambil 6 poin. Itu minimal. Mau dilipat gandakan kalau memang ada peluang kalau silakan. Kalau sudah rugi ya berarti sudah ya cukup, nggak usah main lagi gitu ya. Ya, sebaiknya stop dulu untuk jangan diterus-terusin. Menjaga emosi juga. Ya, kadang orang juga begitu ya, kalau kita sudah kalah nih, kita sudah rugi. Kadang panas. Kadang sih seperti itu. Mau masuk lagi berharap siapa tahu. Iya, jadi siapa tahu bisa balik ternyata malah turun lagi. Berarti mending yaitu ya. Kalau sudah kalah ya sudah stop dulu, jangan main. Kalau sudah cuma banyak ya udah jangan rakus juga. Iya. Jangan rakus juga, cukup ya. Oke. Terus selanjutnya apa lagi Mbak Dis yang kita mungkin bisa bahas lagi? Ya, terus tadi ya sudah sampai ke resikonya ya. Terus apa lagi ya? Ya
sudah habis loh. Teman-temannya yang selama ini trading, dari pengalaman-pengalaman yang Mbak Dis dapat dari mereka itu gimana, sehingga Mbak Dis itu kayaknya lebih baik aku cari tahu sendiri aja. Ya yang teman-teman tempat sih yang kebanyakan lebih sih dia mungkin ada yang ya itu, saya bingung mau dia ada yang untung, ada yang Ada rugi. yang rugi. Nah saya ini lebih penasaran kenapa sih dia bisa rugi. Iya. Saya itu berbicara jeleknya dulu supaya tahu lah kita, kalau kan kita kan juga nggak tahu ya, kita sebelum kita terjun ke sana kita kan juga nggak tahu itu kita akan untung atau Tahu rugi kan, rugi kita dan belum tidak. tahu. Nah alangkah baiknya saya tuh tahu dulu Iya, betul. resiko-resikonya dulu biar saya ya Bisa hati-hati, mengantisipasi ya nanti. mengantisipasi itu. Iya. Ya memang untuk trading sendiri memang harus banyak belajar, karena benar-benar ini kan real bisnis ya. Kalau rugi benar-benar rugi, kalau untung kita benar-benar untung. Dan kalaupun mau terjun ke trading, kalau sudah mulai transaksi, buat perencanaan dulu. Misalnya hari ini saya mau transaksi, saya mau beli mata uang, misalnya mau beli dolar. Nah, yang mempengaruhi dolar hari ini bergerak itu naik atau turun itu apa saja? Itu yang perlu nanti kita sharing lebih lagi untuk dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Karena sebenarnya kan cuma dua ya, dari segi fundamental namanya. Fundamental itu berita-berita ekonomi, kemudian Tuh, data-data nanti kita ekonomi. kupas lebih dalam lagi. Nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi. Iya. Tapi saya kasih garis-garis besarnya Iya, betul. dulu. Dari sisi teknikalnya juga ada, dari grafik-grafik yang Mbak Dis tadi bilang naik turun itu juga bisa dijadikan satu gambaran untuk kita, oh pergerakan harga kedepannya kemungkinan seperti ini. Jadi itu juga bisa jadi salah satu patokan kita juga untuk bisa, oke, saya bisa beli di harga sekian, saya akan jual di harga sekian. Oke, berarti tadi yang pertama untuk saya untuk memulai ke trading, berarti saya pertama yang harus aku lakukan tadi untuk memilih perusahaan yang benar-benar ada legalitas, Ya, ya kan, dari pastinya gitu. ya ada legalitas. Terus selanjutnya kita harus ngerti, yang kedua kita harus ngerti momen-momen. Momen-momennya. Ya, kita Benar. momen-momen masuk, nggak usah lah kita main setiap hari. Terus yang ketiga, kita harus tahu resikonya juga ya. Untuk trading tuh tidak semuanya cuan, tapi Pasti ada resiko. pasti ada resiko. Nah, resikonya tadi juga udah dijelasin ya. Dari cara, terus yang disiapin mental kita juga harus Iya, harus benar. konsisten. Karena kalau sudah rugi biasanya tuh kecenderungannya itu lebih pengen kayak mengejar, saya harus kembaliin ini, padahal sebenarnya kita harus break dulu. Harusnya kita harus break dulu, menenangkan pikiran, dan sambil kita nanti kita evaluasi kira-kira tadi kok kenapa tadi marketnya bisa berubah. Iya. Itu saja itu nanti yang akan dipelajari lebih lanjut. Iya. Kemudian kalau trading lebih rileks saja, jangan banyak beban pikiran juga, karena Hatinya pasti juga akan, pikiran harus dan fresh. benar-benar harus fresh, karena nanti tidak bisa tenang. Sudah waktunya sebenarnya beli, tapi kita malah Ya, jual. kadang ya itu, nah kadang seperti ragu. Kita sudah banyak, kita menunggu momen-momen, tapi ternyata kita sudah dapat momennya, kita ragu, jadi akhirnya kita ketinggalan. Kalau enggak kita malah salah. Itu yang sering Ya. terjadi sebenarnya. Kemudian ya itu tadi harus buat perencanaan. Kalau mau Ya. transaksi hari ini mau ngambil apa, kemudian Ya. hal-hal yang mempengaruhi pasar hari ini tuh Ya, kira-kira apa kita lihat saja. beritanya ya. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih Mbak Atta telah penjelasannya soal trading. Semoga Ya, bermanfaat sama-sama, ya. Mbak Dis. Semoga bermanfaat juga untuk Ya, Mbak Dis, oke. dan bisa kedepannya bisa benar-benar langsung terjun ke trading. Ya. Dan pokoknya ayo trading berjangka, Ya. Mbak Dis. Semangat, salam cuan. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang
dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka.